Shalom semua, jumpa lagi bersama dengan saya Modi Frela. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Sekarang kami mau dengar materi PA dari Mbak Muji Susan. Tuhan pakai Mbak Mu Tuhan jadi saluran berkat bagi setiap kami yang tergabung dalam kelas PA melalui Zoom meeting ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami membuka kelas PA kami, haleluya, amin. Hari ini saya mau membawakan satu materi dari Gali Alkitab yang ada di Warta Jemaat kita ya. Tapi judulnya saya ganti menjadi Proaktif, the Power to Change Destiny. Proactivity adalah salah satu kunci atau kuasa atau tenaga untuk merubah masa depan kita atau takdir kita atau nasib atau apapun itu ya. Tapi yang kita tahu bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan, tapi juga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengerjakan supaya apa yang kita lakukan sekarang berdampak untuk masa depan kita. Kita baca dulu di 1 Tawaris 19. Saya minta seorang baca tiga ayat ya, mulai dari saya. Daud berperang melawan Bani Amon dan orang Aram. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus padamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka, kemudian dilepasnya mereka. Ketika mereka berjalan pulang, diberitahukan kepada Daud tentang orang-orang itu. Lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Zoba. Mereka menyewa 32.000 kereta, serta Raja Negeri Maaka dengan tentaranya, yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Ketika Daud mendengar hal itu, disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu kota. Sedang raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ketika Bani Amun melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai, adik Yoab, dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu Yoab pulang ke Yerusalem. Ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengirim utusan-utusan dan menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang di bawah pimpinan Sofak, panglima tentara Hadadezer. Setelah hal itu diberitahukan kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel
Diseberanginya sungai Yordan lalu sampai ke dekat mereka, dan diaturnya barisan melawan mereka. Ketika Daud mengatur barisannya berhadapan dengan orang Aram itu untuk berperang, maka mereka bertempur melawan dia. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, panglima tentara itu, dibunuhnya. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Amin. Kita baca di ayat di 1 Tawaris 19 ini ya. Kalau kita lihat 1 Tawaris 19 ini adalah bagian dari Alkitab yang termasuk dalam kitab 1 Tawarikh di dalam Perjanjian Lama. Kita tahu ya, kitab 1 Tawarikh ini adalah sejarah silsilah dan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel, terutama kaitannya dengan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Pasal 19 kitab ini berfokus konflik Raja Daud dengan Raja Amon. Kenapa konflik ini bisa terjadi? Daud ini bersahabat dengan Raja Amon yang sebelumnya, yaitu Raja Nahas. Daud ya biasa lah ya. Oh, dulu saya temenan sama papahnya. Papahnya meninggal ya saya datang dong. Benar nggak? Sangseng kalau bahasa orang sekarang. Menunjukkan kasihan pada anak Raja Amon, turut berlangsung kawa. Nah, Daud mengutus utusan-utusannya untuk menghibur Amon. Tetapi di samping-samping Amon ini ada para pembesar-pembesar, para penasehat yang curiga tentang kedatangan utusan-utusan dari Raja Daud. Dan mereka menghasut Raja Amon dengan mengatakan bahwa utusan-utusan ini adalah mata-mata. Kalau gitu, mereka pasti lagi mengintai kita. Akhirnya apa yang terjadi? Si Raja Amon ini mempermalukan utusan-utusan Daud. Selesai mempermalukan, si utusannya balik ke Daud, ngomong, kita itu dicurigai sebagai pengintai-pengintai. Dia tidak menghargai niat baik kamu, dia tidak menghargai kedatangan kami. Wah, waktu Raja Daud tahu ternyata si Raja Amon ini sedang merencanakan serangan pada bangsa Israel, maka Daud memimpin pasukan besar untuk menghadapi si pasukan Amon. Perang itu terjadi dan ada di dua front. Pasukan Israel mengalami kemenangan yang signifikan. Bayangin, pasukan Amon dipukul mundur yang dipimpin oleh Yoab. Sedangkan pasukan yang berada di belakang itu dipimpin oleh Abisai, dia berhasil mengalahkan Amon. Jadi si Amon ini minta tolong sama si pasukan Aram. Nah, pasukan Aram ini kayak tentara bayaran lah ya. Dibayar sekian perak gitu untuk berperang ya si Aram ini untuk membantuin Raja Amon. Lalu Yoab bilang, "Oke, gua lawan Aram ya. Nanti si Abisai kamu lawan Amon, oke? Nah, kalau misalnya kamu lihat saya kalah, kamu bantuin saya. Kalau saya lihat kamu kalah, saya bantuin kamu. Oke? Tapi Yoab udah pede banget ya, udah yakin. Ayat 13 ya. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita. Dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ketika Yoab melawan, ternyata si Aram kalah. Si pasukan Aram kalah, kabur. Ya. Nah, ketika dia kabur, si Bani Amonnya ngelihat, si orang Aramnya juga kabur nih tentara yang saya bayar. Akhirnya mereka ikutan kabur. Waktu orang Aram ngelihat bahwa mereka kalah, mereka nggak mau kalah begitu aja ya. Ayat 16 ya. Mereka kirim lagi utusan untuk menyuruh orang-orang Aram yang ada di seberang sungai Efrat maju di bawah pimpinan Sofak ya. Ini sebenarnya ceritanya rada-rada mirip Samkok ya, trilogi 3 negara ya. Tapi antara Aram, Amon, dan Israel ya. Setelah itu mereka datang, terus diomongin lagi ke si Daud. Wah, Daud, kita bakal diserang nih. Oh, oke. Daud mengatur barisannya menghadapi orang Aram. Dan mereka bertempur. Dan kita lihat Daud telak menangnya ya. Daud mengalami kemenangan telak. Orang Aram lari dari hadapan orang Israel. Daud membunuh 7.000 ekor kereta, 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak ya, bukan Daud sendiri lah ya, pasukannya Daud lah ya. Dan juga si Sofak itu yang tadi tentara yang sama si orang Aram ini diagung-agungkan ya, ternyata kalah juga dibunuh sama Daud. Setelah dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadeser bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel. Tadinya tuh kan si orang-orang Aram ini punya juga mungkin ya pasukan-pasukan kecil yang ikutan sama mereka. Setelah mereka tahu, walah ternyata pasukan besarnya itu kalah, jenderal besarnya itu kalah, mereka nggak berani lawan Daud. Hasil apa? Udahlah, yuk
Kita nyerah aja sama Daud, kita takluk aja, mending damai ya daripada kita dibunuh ya. Akhirnya semua masuk tuh dalam tentaranya Daud orang Israel. Ketika dilihat orang-orang yang takluk kepada Hadadezer bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan Daud dan takluk kepadanya. Sesudah itu orang Aram tidak mau lagi memberi pertolongan kepada Bani Amon. Yang mau saya garis bawahi ngomongin soal proactivity adalah ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kita lihat di pasal 19 ini memberikan gambaran tentang keberanian dan keterampilan militer Daud dalam menghadapi ancaman dari luar. Juga menunjukkan bagaimana Daud sebenarnya menunjukkan kedermawanannya kepada Amon, tetapi si Amon ini menggantikannya dengan sebuah konflik yang nggak perlu. Karena apa? Karena ketidakpercayaan dan kesalahpahaman antara orang-orangnya Raja Amon. Jadi kalau kita baca ini ya, sebenarnya 1 Tawaris 19 ini bisa dijadiin sebuah film kolosal mengenai konflik militer dan diplomasi tentang kerajaan-kerajaan yang dulu ada di Timur Tengah. Kita mulai belajar ya. Kita lihat. Ayat 2 berkata apa? Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan dengan Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan dengan aku. Nah, Daud ini adalah orang yang sangat baik. Ya, kenapa? Dia tahu berterima kasih, dia tahu mana sahabat, ya. Karena itu dia walaupun dia bersahabat sama ayahnya, tapi ketika ayahnya wafat, Daud nggak begitu aja. Orang Israel dengan orang Amon kan dulu juga nggak begitu cocok ya. Tapi Daud tahu nih, saya bersahabat dengan ayahnya. Karena itu dia mau menunjukkan rasa belangsungkawanya sama si anak. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berdukacita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu? Karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berdukacita. Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu. Nah, kita lihat. Ketika ada orang-orang yang datang, utusan-utusan Daud yang datang kepada Amon, si pemuka-pemuka Amon ini sudah mulai ngomong. Mereka curiga, mau apa sih orang-orang ini datang? Teman-teman, yang namanya waspada mah perlu ya. Ada apa nih? Apalagi mereka tahu bahwa Raja Daud itu raja yang lihai dalam berperang. Dan mereka juga tahu, pasti udah tahu sejarahnya. Bagaimana mulai dari zaman Saul, ketika mereka berperang, yang paling banyak memenangkan perang adalah ketika tentara itu dipimpin oleh Daud. Saya percaya pemuka-pemuka Bani Amon ini juga bukan orang bodoh atau orang kemarin sore. Mereka tahu jelas siapa Daud. Tetapi kita lihat, terkadang kecurigaan kita juga perlu direspon dengan sikap yang baik. Kita perlu untuk membuat satu keputusan, kita perlu bukti-bukti atau data-data pendukung ya. Kita nggak bisa hanya berdasarkan feeling. Jadi karena si pemuka-pemuka Bani Amon ini berkata, nih si Daud kan jago perang. Terus udah gitu kan dia tuh sedang memperluas daerahnya terus gitu ya. Nah jadi mereka curiga nih, bener nggak ya si pengintai-pengintai ini datang benar-benar tulus atau dia sebenarnya mau mengintai. Tetapi ketika si pemuka-pemuka ini ngomong sama Raja Amon ini tidak menyikapinya dengan baik atau tidak meresponnya dengan baik. Kenapa? Karena langsung otomatis dia ngomongin, ya udah, yuk kita tangkap aja. Yuk kita permalukan aja dia. Terus kita pulangin lagi dia ke si Daud supaya si Daud tahu siapa saya. Akhirnya Raja Amon mempermalukan utusan-utusannya Daud. Ketika dia mendengar, coba Raja agak sedikit waspada nih, hati-hati. Jangan-jangan ya. Sebagai seorang raja, seharusnya dia lebih bertindak dengan bijaksana. Dia selidiki dulu. Dia cek dulu baik-baik. Benar nggak kedatangannya untuk tulus menyampaikan atau memang mereka mau menyelidiki. Kalau kita lihat di sini, Hanun, nama Raja Amon yang anaknya si Raja Nahas itu, Hanun mulai menunjukkan sikap yang reaktif. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau membahas dulu tentang apa itu reaktif. Reaktif itu saya adalah hasil dari kondisi di sekeliling saya. Yang namanya orang reaktif itu adalah orang yang cepat bereaksi dengan situasi yang terjadi. Ketika di sekeliling kita situasinya tidak baik, tidak menyenangkan, reaksi kita langsung tidak baik. Ketika di sekeliling kita situasinya baik,
situasinya menyenangkan, langsung reaksi kita baik. Jadi ketika kita bertemu dengan orang ramah, wah langsung kita ramah. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang yang baut, langsung kita juga baut. Langsung kita juga curiga. Langsung kita berpikir, oh, kenapa ya dia seperti itu ya? Wah, jangan-jangan dia underestimate saya, mulai ini, mulai itu. Reaktif itu hidupnya adalah hasil dari perasaannya. Jadi ketika dia perasaannya nggak senang, maka dia langsung bereaksi. Nah, kemudian hasil dari mood atau suasana hati. Ya, ketika suasana hatinya lagi nggak happy atau suasananya lagi happy, maka itu yang keluar terpancar. Juga terhadap hasil dari impuls. Impuls itu atau dorongan keinginan mendadak. Jadi segala sesuatunya itu ketika dia membuat keputusan atau melakukan sesuatu itu berdasarkan, saya lagi pengennya ini. Udahlah gini aja. Udahlah gitu aja. Dan yang kedua adalah perlakuan orang lain. Ketika orang memperlakukan kita tidak baik, langsung kita bereaksi. Wah, saya nggak suka sama dia, saya begini, saya begitu. Tetapi ketika orang memperlakukan kita dengan baik, wah dia tuh baik banget ya, ramah ya. Padahal belum tentu orang tersebut ramah dengan tulus ya. Dan belum tentu orang yang tidak baik itu memang berniat tidak baik sama kita. Tetapi orang-orang yang reaktif itu akan hidup, akan bersikap, bertindak, mengambil keputusan sesuai dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Perasaannya gimana, suasana hatinya gimana, terus juga keinginan yang mendadak, impuls itu keinginan mendadak ya tiba-tiba pengen ini, gitu ya. Bukan keinginan yang dipikirkan baik-baik. Nah, kemudian juga reaktif itu adalah ketika kita bertindak, berperilaku, atau membuat satu keputusan berdasarkan perilaku orang lain. Ini cukup bahaya ya, karena banyak sekali orang-orang yang reaktif. Termasuk kadang-kadang saya sendiri adalah orang yang reaktif. Jadi ketika suasana hati tidak baik, wah udah langsung deh. Atau ketika ada perlakuan orang, kalau lagi nggak eling ya langsung bereaksi ya. Lawan yang reaktif adalah proaktif. Apa itu proaktif? Saya bebas memilih dan bertanggung jawab atas setiap pilihan-pilihan saya. Kalau masih ingat dengan kata-kata ESC ya. ESC itu bilang apa? Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Jadi bukan soal orang yang ngomongnya benar atau salah, situasi di sekeliling saya lagi benar atau lagi salah, kondisi saya itu sedang benar atau sedang salah. Bukan soal itu, tetapi yang penting adalah bagaimana respon saya terhadap situasi itu. Bagaimana respon yang saya pilih. Jadi orang proaktif itu adalah orang yang sadar bahwa dia tuh sebenarnya bebas memilih. Dan saya bertanggung jawab atas pilihan-pilihan saya. Saudara-saudara, ada satu buku yang saya baca cukup bagus ya, 7 Habits of Highly Effective People. Kalau teman-teman mau nanti coba dibaca. Yang ngarangnya juga sama orang Kristen ya. Dia tuh ngomong bahwa manusia itu dikasih 4 anugerah dari Tuhan yang dimiliki oleh semua orang tidak terkecuali siapapun itu. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kita diberi oleh Tuhan kesadaran diri. Yang kedua, kita diberi oleh Tuhan imajinasi kreatif. Otak kita ini sama Tuhan dikasih untuk berimajinasi kreatif. Makanya kita bisa menciptakan, kita bisa memikirkan apa yang harus saya kerjakan. Dan yang ketiga, Tuhan juga memberikan setiap manusia itu hati nurani. Di hati nurani disitulah Roh Kudus berbicara. Kemudian ada kehendak bebas. Ya, 4 hal itu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama kesadaran diri, sadar siapa kita. Perempuan, anak si ini, orang Indonesia, kita sadar bahwa apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Kita punya kesadaran diri. Juga yang kedua, kita punya imajinasi kreatif yang tadi saya bilang. Yang ketiga, kita juga punya hati nurani. Kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Even manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Tuhan memberikan hati nurani, di mana Roh Kudus berbicara melalui hati nurani kita. Roh Kudus selalu membisikkan mana yang benar, mana yang tidak. Karena itu terkadang ketika kita melakukan dosa, entah itu kita sengaja, entah kita udah tahu juga, tetapi di hati nurani kita tuh suka ada pergolakan. Kenapa? Karena hati nurani itu sebenarnya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mana yang benar, mana yang enggak. Dan yang keempat adalah kehendak bebas. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Memilih apa ya nih? Respon yang mau saya berikan. Apa nih keputusan-keputusan yang mau saya ambil. Juga untuk memilih ketika kita sudah menggunakan kesadaran diri nih. Kita menggunakan imajinasi kreatif. Kita menggunakan hati nurani kita. Kita mendengar suara Roh Kudus. Lalu kita pilih apa nih yang mau saya kerjakan. Orang-orang proaktif menggunakan 4 anugerah itu. Untuk apa? Memilih. Selain untuk memilih, orang proaktif harus selalu ingat bahwa
Kita bertanggung jawab untuk semua pilihan kita. Nggak pernah ada orang yang lolos dari konsekuensi. Konsekuensi yang baik dan konsekuensi yang tidak baik itu semua tergantung dari pilihan-pilihan kita. Jadi, apakah kita memilih A, konsekuensinya ada. Apakah kita memilih B, konsekuensinya ada. Jadi kita nggak bisa kita pengen memilih ini, tapi pengen konsekuensinya itu. Nggak bisa. Setiap pilihan kita selalu ada konsekuensi. Kalau orang-orang yang proaktif, berarti hidup kita bukan berdasarkan tadi situasi, tetapi berdasarkan nilai atau value yang kita pegang. Nilai-nilai yang kita pegang sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, orang percaya. Nilai-nilai yang kita pegang adalah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu udah pasti. Mungkin orang dunia punya nilai sendiri, tapi saya percaya, bahkan orang dunia sekalipun, dia tahu bahwa jujur itu baik, bahwa setia itu baik, benar. Itulah nilai yang harus dipegang. Kesetiaan, kejujuran, kebaikan. Bahkan orang dunia pun tahu kelemah lembutan itu baik. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus tahu, kita harus punya value-value yang kita pegang. Value-value yang berasal dari firman Tuhan. Bagaimana kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu yang kita hidupi, bukan kita bergantung kepada situasi kita. Mungkin situasi di sekeliling kita bisa kacau balau, situasi di sekeliling kita bisa up and down ya. Tetapi ketika kita pegang value firman Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai saya, kita pegang terus. Jadi nggak berdasarkan feeling, aduh suasana hati saya lagi kacau nih. Misalnya toko sepi. Mungkin ketika toko kita sepi, ada gitu orang yang gembira. Enggak ya pasti. Ketika toko kita sepi juga kita juga pasti, aduh galau ya. Kenapa ya toko kita sepi ya? Nah, tetapi itu tidak membuat kita menjadi murung, menjadi marah-marah, atau menjadi nggak mau ditegur gitu ya. Orang-orang reaktif kan biasanya gitu. Ketika ada masalah di kantor, bawa pulang ke rumah, marah-marah sama semua orang. Tetapi orang yang proaktif tahu, oke, mungkin saat ini toko saya lagi kacau, saya juga galau gitu ya. Tapi saya memilih bagaimana supaya kegalauan hati saya memberikan respon yang baik terhadap kegalauan saya. Artinya gimana memberikan respon yang baik terhadap kegalauan? Ketika saya pulang, entah itu saya berdoa, sampai di rumah sebisa mungkin saya lupakan dulu masalah saya. Atau sebisa mungkin saya tinggalkan masalah saya di kantor. Atau ketika suasana hati lagi nggak enak, mungkin saya menenangkan diri dulu. Jangan langsung pulang, jangan langsung ketemu orang, supaya saya nggak meledak-meledak. Nah, orang-orang yang proaktif itu tahu, oke, saya bebas memilih, dan saya harus bertanggung jawab sama pilihan-pilihan kita. Nah, kemudian orang proaktif juga dia adalah hasil dari keputusan-keputusan yang dia buat, bukan dari kondisi yang terjadi. Orang proaktif dia tidak akan menyalahkan situasi, tidak akan menyalahkan orang lain, tidak akan bilang, iya, saya begini karena orang lain, karena orang tua saya begini karena si A, saya begini karena si B, enggak ya. Tetapi saya begini karena saya memutuskan untuk begini. Saya mungkin pernah doa pagi kemarin saya bilang, orang lain tidak akan pernah menyakiti kita, kecuali kita yang mengizinkan dia untuk menyakiti kita. Artinya apa? Saya memilih dia untuk menyakiti saya, dan saya memilih untuk menyimpan sakit hati saya, sehingga saya sakit hati. Saya bisa tidak sakit hati? Bisa. Ketika saya memilih untuk tidak sakit hati, dan saya memilih untuk tidak simpan sakit hati saya. Apakah kita nggak boleh sakit hati? Boleh. Atau kalau ada orang yang nyakitin hati kita terus kita kesinggung, boleh? Boleh lah, kita teh manusia, itu bukan robot ya. Nah, tapi yang enggak apa? Yang kita bisa memilih apa? Kita bisa memilih untuk tidak menyimpan sakit hati itu. Ya udah, dia mau mengatakan hal yang membuat saya kesinggung, udah kesinggung aja saat itu. Saat itu saya sebel, saat itu saya marah, ya oke saat itu. Tapi respon saya stop sampai situ. Saya tidak melanjutkan sakit hati saya tidak menyimpan sakit hati itu dalam diri saya. Ya, itulah orang-orang yang proaktif. Proaktif itu berbicara bahwa saya memiliki kapasitas untuk memilih dan merespon. Itulah proaktif. Nah, kalau kita belajar dari sini ya, proaktif adalah orang yang mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan dan tidak dikalahkan oleh situasi yang ada. Ini tadi yang saya bilangnya, 7 Habits for Highly Effective People. Kalau teman-teman ada waktu boleh baca, bukunya tebal sih ya. Cuman jangan lupa baca Alkitab ya. Nah, proaktif adalah ketika orang tidak hanya sekedar mengambil inisiatif. Kadang-kadang orang merasa, oh proaktif itu ketika, oh saya berinisiatif, saya selalu mengerjakan duluan, saya selalu memberikan respon gitu ya.
Nah, tapi bukan cuma berinisiatif ya, tetapi juga menyadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga nggak ada tuh yang namanya inisiatif-inisiatif berlebih. Nggak ada tuh tiba-tiba, kalau saya ngerjain ini, kamu harusnya terima kasih dong sama saya. Kadang-kadang kita itu merasa, wah kita udah proaktif nih. Tapi kenapa sih orang teh nggak tahu terima kasih sama saya? Kenapa sih orang teh nggak tahu bahwa ini teh saya udah capek-capek loh ngerjain buat dia gitu. Kok tangkapannya kayak gini? Nah, orang proaktif tidak berpikir seperti itu ya. Ketika dia mengambil inisiatif, dia tahu, oke, saya kerjakan ini. Kenapa? Karena memang tanggung jawab saya untuk mengerjakan ini. Ketika saya bertanggung jawab untuk mengerjakan ini, saya nggak peduli orang mau berterima kasih kayak, mau bantuin saya kayak atau enggak. Kenapa? Karena saya bertanggung jawab terhadap pilihan saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya kerjakan. Kalau kita lihat tanggung jawab ya, kalau dari tadi kita ngomong tanggung jawab itu dalam bahasa Inggris namanya responsibility. Ya, nah kata ini berasal dari gabungan kata responsibility. Ya, jadi responsibility dua kata ya. Artinya ketika kita ngomong soal tanggung jawab, kita sedang bicara tentang kemampuan untuk memilih respon, reaksi atau tanggapan terhadap keadaan sekitar kita. Ya, bagaimana kemampuan kita untuk merespon terhadap sekeliling kita, respon ability. Nah, ini ada kata-kata dari Confucius, seorang filsuf ya, walaupun dia bukan orang Kristen. Lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Ini kita bisa lihat ya, mana yang proaktif, mana yang reaktif. Orang reaktif ketika gelap mati lampu dia akan, aduh gelap, gimana ini? Wah, kenapa sih PLN teh mati lampu? Wah, ini itu apa segala macam. Dia sibuk mengutuki kegelapan. Ini nggak bayar listrik sih, ini apa, ini itu apa segala macam. Tetapi ketika kita jadi orang yang proaktif, kita nggak akan sibuk ngutukin kegelapan. Ya begitu gelap, sek, mati lampu, nggak ada apa-apa, gelap ya udah. Kita akan memberikan respon, nyalain lilinnya dong. Biar apa? Biar terang lagi. At least untuk saat mati lampu. Banyak sekali orang-orang yang reaktif. So that's why no wonder ya ketika kita ketemu dengan orang-orang banyak mundur dari pelayanan, banyak orang yang merasa gue udah ikut Tuhan, udah lama kok hidup gue gini-gini aja. Terus juga mereka merasa kenapa ya kok gue tidak seperti orang lain. Orang yang selalu memandang, oh itu orang lain lebih sukses, lebih ini, lebih itu, apa segala macam. Orang-orang yang reaktif itu selalu sibuk mengutuki kegelapan-kegelapan kehidupannya. Dia merasa, oh dia kurang sukses, dia kurang kaya, dia kurang ini, dia kurang itu. Dia selalu sibuk melihat orang lain, orang lain, orang lain. Tanpa dia melihat sebenarnya ada banyak yang berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada dia. Ya, tanpa dia melihat bahwa sebenarnya ada banyak yang bisa dia lakukan dengan apa yang dia miliki sekarang. Orang yang reaktif tuh selalu ngomong ini, aduh seandainya ya gua jadi orang itu pasti gua bisa gini-gini. Aduh seandainya ya gua lebih pintar pasti gua bisa gitu-gitu. Aduh seandainya orang tua gua lebih kaya. Aduh seandainya. Nah, kita nggak perlu berandai-andai ya. Dia lebih kaya biarin aja. Orang tua kita nggak kaya, tetapi apa nih yang bisa kita kerjakan? Orang tua kita nggak kaya, oh orang tua dia mah enak. Coba kalau papa mama gue kayak dia ya, sayang sama dia, tanggung jawab, nyekolahin, pasti gue udah sukses sekarang. Tentang tuh, kalau sikap kita, respon kita, mau kayak gimana pun orang tua kita, bagaimana respon kita untuk menyikapi setiap situasi. Kita bisa jadi kaya? Bisa. Kita bisa jadi pintar dengan orang tua yang sekarang kita miliki? Bisa. Nggak perlu kita nyalahin, oh saya sekarang kayak begini karena orang tua saya nggak tanggung jawab. Nggak usah. Nah sekarang apa nih yang saya bisa? Saya akan melakukan apa? Itu orang reaktif. Dengan apa yang saya punya, saya akan melakukan apa. Nggak perlu ngomongin seandainya saya punya ini, seandainya saya punya itu. Saya ingat dulu si papa pernah ngomong kayak gini. Nanti ya, kalau misalnya, kalau kita punya ini, punya ini, punya ini. Dulu tuh kita sering ngobrol kayak gitu ya. Papa saya, mama saya sama adik saya dulu berempat. Kita tuh sering ngobrol, oh coba ya kalau kita tuh punya ini, nanti pasti kita begini, nanti kita begitu, nanti kita begini. Tetapi udah gitu nanti buntut jangan gitu. Nanti kalau gitu kita jadi begini, begini, begini. Sampai papa saya ngomong gini. Kalian mah ya, yang satu ngomongin kebo, yang satu ngomongin padang rumput. Kebo makan padang rumput, dan yang punya padang rumputnya marah, yang punya kebonya juga marah. Padahal padang rumput yang nggak ada, kebonya nggak ada. Kalian mah hanya apa disebutnya teh pepesan kosong. Jadi kita ribut-ribut, padahal yang diomongin itu sebenarnya nggak ada gitu. Itulah orang-orang yang reaktif. Kadang-kadang kita suka ngomongin seandainya punya ini, seandainya punya itu nggak terjadi.
Kenapa? Karena itu sebenarnya nggak ada. Tetapi apa yang harus kita sadari, bagaimana kita merespon terhadap apa yang ada sekarang yang kita miliki, dan kita memberikan respon yang, kita balik lagi ke 1 Tawari. Tadi udah sedikit tentang proaktif dan reaktif. Sebagai anak-anak Tuhan, saya rindu sekali kita semua saudara-saudara. Jadilah orang-orang yang proaktif di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa maksudnya orang-orang yang proaktif dalam kebenaran firman Tuhan? Orang-orang yang proaktif dalam kebenaran firman Tuhan tadi, kita hidup dari kebenaran firman yang kita punya, yang kita pegang, bukan karena perasaan kita, bukan karena situasi, perilaku orang lain kepada kita, tetapi karena nilai-nilai firman Tuhan yang kita pegang. Kalau kita baca, siapa sih Raja Bani Amon yang wafat itu? Apa yang dilakukan Daud? Ya, kita tadi udah baca ya, bahwa Raja Amon ini namanya Nahas dan dia adalah sahabatnya Daud dan dia meninggal. Lalu Raja Daud mengirim utusan untuk menyampaikan belasungkawa. Tapi bagaimana responnya? Si pemuka-pemuka Bani Amon ini ngasih tahu, Raja, waspada loh, siapa tahu nih ya, mereka ini kesini mau ngintai. Sebenarnya si pemuka itu boleh nggak ngomong sama raja kayak gitu? Boleh. Itulah yang namanya perilaku orang lain. Tetapi kita lihat si Hanun ini adalah orang yang reaktif. Dia bukan orang yang proaktif. Dia tidak menggunakan yang tadi, kesadaran dirinya, dia tidak menggunakan imajinasi kreatifnya, dia tidak menggunakan hati nuraninya, tidak menggunakan kehendak bebasnya untuk mulai berpikir, padahal dia raja ya. Raja teh nggak pintar-pintar amat. Dia untuk berpikir, benar nggak ya kata pemuka saya, coba kamu selidiki dulu ya. Sebagai seorang raja kan harusnya dia berpikir, tetapi dia malah langsung, oh iya benar ini mah, langsung dia melakukan apa, dia tadi ditulis mencukur mereka ya, karena kan orang Israel itu zaman dulu, orang Timur Tengah itu jenggot ya dan rambut itu adalah suatu mahkota ya. Jadi kalau mereka dicukur habis ya, itu tuh sama seperti orang kusta ya. Makanya ingat kasus Elia waktu rambutnya habis botak gitu ya, dan waktu dia naik ke atas gunung tiba-tiba ada ada 42 anak teriak-teriak botak botak. Akhirnya si Elianya nggak tahan, dihardik, datanglah beruang habisi 42 anak itu. Jadi buat mereka itu rambut dan janggut itu adalah satu kebanggaan. Kita lihat, si Hanun ini malah memperlakukan utusan Daud ini dengan reaktif. Dia langsung menerima respon dari si pemuka-pemuka itu bulat-bulat dan tidak lagi menyaringnya, tidak lagi mengolahnya ya, sehingga dia tidak berpikir benar gitu, dan dia tidak mencari bukti-bukti atau data-data pendukung yang mendukung apa yang menjadi kata-kata dari si pemuka-pemuka. Ya. Dan apa yang terjadi, lihat. Ketika Hanun memberikan respon seperti itu, dia mempermalukan utusannya Daud. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud bilang apa? Oke, tenang. Kamu tinggal di Yeriko sampai janggutmu tumbuh baru datang lagi. Lalu kita lihat sebenarnya Daud belum bereaksi apa-apa loh. Setelah dilihat Bani Amon, tapi mereka mulai nih, wah kurang ajar juga nih si Hanun ya. Tapi Daud belum bereaksi. Tetapi ayat 6 bilang apa? Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda dari arah Mesopotamia, dari arah Maaka, dan dari arah Zoba. Bayangin, udah si Hanun yang bikin salah, si Hanun juga dia tahu, oh saya dibenci sama si Daud. Wah, jangan-jangan si Daud menyerang. Mulailah mereka yang bikin strategi buat nyerang Daud. Waktu si utusannya pulang ke Daud, Daud belum bereaksi. Daud masih berpikir, kunaon ieu si Hanun kieu nya. Cuman dia masih mengurusi si utusan-utusannya. Tapi Amon udah langsung bereaksi. Wah, ini Daud nih pasti kesel dia sama kita nih. Ayo kita siap-siap buat perang. Mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka datang untuk berperang. Nah, kita lihat siapa yang memulai perang duluan. Siapa yang datang untuk menyerang duluan. Daud masih tidak bereaksi loh. Daud masih proaktif. Tetapi ketika Daud mendengar hal itu, barulah dia ngomong. Disuruhnyalah Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawannya.
Ya, baru ketika diserang, oke, baru Daud memilih. Oke, kalau saya diserang, saya nggak bisa diam aja dong. Ya saya harus melawan. Ya, barulah terjadi peperangan antara Daud dan Hanun. Setelah Hanun melakukan kesalahan, Hanun melihat, oh Daud nggak suka nih sama saya. Dia tidak berusaha memperbaiki diri, tidak berusaha minta maaf lah ya. Tapi malah apa? Malah dia melanjutkan dengan ya udah kita perangin aja dulu. Si Hanun ini benar-benar reaktif dan sangat berlebihan gitu ya. Dia nggak mau, oh saya jangan sampai kita kalah, udah kita perangin aja dulu. Waktu Hanun menyerang, baru Daud menyuruh Yoab maju dengan segenap tentara dan pahlawan-pahlawannya. Bani Amon maju, diaturnya barisan perang di pintu kota, sedangkan raja-raja yang ikut datang ada tersendiri di padang. Ketika Yoab melihat bahwa serangan ini mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya sebagian orang dari orang pilihan dan dia mengatur barisan. Mereka berhadapan dengan orang Aram. Jadi Israel itu perangnya nggak begini ya, tapi perangnya bagi dua, depan belakang gitu ya. Dan selebihnya dari rakyat itu ditempatkan di bawah pimpinan Abisai adiknya dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon. Jadi si Bani Amon nyerang dari sini, si Aram nyerang dari belakangnya. Mereka benar-benar mau menghabisi Daud. Kenapa? Karena ketakutan akan Daud. Karena respon yang berlebih. Karena kesalahpahaman yang tidak pada tempatnya. Karena reaktif akan situasi. Sehingga mereka tidak menyelidiki dulu, tidak berpikir jernih dulu, tidak mengambil waktu untuk mencari kebenarannya. Ini benar nggak ya kayak gini ya? Tapi mereka langsung bereaksi. Wah, pasti ini Daud marah, pasti ini Daud akan nyerang saya. Oke, sebelum saya serang, kita serang balik. Prasangka mereka, kesalahpahaman ini mereka bikin sendiri. Dan nggak ada tadinya dari Daud niatan mau nyerang si Amon. Tetapi mereka bikin sendiri. Mereka bikin masalah sendiri. Mereka bikin prasangka sendiri. Mereka atur barisan sendiri. Ya, tapi kita lihat apa yang terjadi. Saya langsung baca akhirnya aja lah ya. Daud membunuh dari orang Aram 7.000 ekor kuda, kereta, dan 40.000 orang pejalan kaki. Dan Bani Amon pun terpukul kalah. Kita lihat juga di ayat yang ke-15. Ketika Bani Amon melihat bahwa orang-orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun lari dari hadapan Abisai masuk ke kota. Jadi artinya Amon melarikan diri kalah. Aram melarikan diri kalah. Waktu Aram melihat dia dipukul kalah, dia panggil tentara lebih banyak lagi. Dan inilah yang dihabisin sama Daud. Dan ketika mereka habis, maka orang-orang yang ada di sekeliling sadar. Wih, Daud nggak bisa macam-macam nih. Akhirnya mereka sendiri takluk kepada Daud. Ah, udah, mending kita damai-damai aja sama Daud. Pangkal masalahnya adalah kesalahpahaman, kecurigaan dari si Hanun. Dari kecurigaan Hanun, dia bereaksi lagi, dia reaktif lagi, dia melakukan hal yang tidak perlu kepada para utusan-utusan Daud. Kemudian juga dia melakukan lagi, dia reaktif lagi, langsung dia membayar orang untuk berperang. Dia reaktif lagi, langsung dia mau nyerang Daud. Apa sih hasilnya ketika kita jadi orang yang reaktif? Hidup kita nggak pernah aman loh. Dari satu situasi ke situasi lain, kita selalu melihat hal-hal negatif. Orang-orang, begitulah orang-orang yang reaktif. Kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih dia kayak gini? Nah ya, timbul kesalahpahaman ya antara dua orang yang memiliki niat baik. Setelah ada kesalahpahaman itu, ketika orang yang reaktif kesalahpahaman tidak dia. Kalau orang proaktif dia bisa salah paham bisa aja. Tetapi orang-orang yang proaktif akan memilih oke, kan tadi dia tidak berdasarkan feeling, tidak berdasarkan mood, tetapi berdasarkan nilai. Oke, salah paham. Benar nggak ya dia kayak gitu? Kita selidiki dulu, kita cek dulu. Tetapi orang yang reaktif ketika salah paham langsung, oh ya udah pasti dia nyerang gua. Yuk, kita serang balik aja. Teman-teman, apa pesan yang Allah sampaikan kepada kita melalui cerita ini? Ketika timbul kesalahpahaman antara dua orang yang memiliki niat baik, apa yang dapat kita lakukan? Apakah kekerasan dapat digunakan untuk menyelesaikan kesalahpahaman? Mengapa? Apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah kesalahpahaman dengan orang lain? Mungkin kita bisa mulai dulu dari 3 pertanyaan ini. Apa respon kita? Untuk kesalahpahaman yang terselesaikan, bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Adakah kesalahpahaman yang belum terselesaikan dengan orang lain yang ingin Anda doakan hari ini? Bagaimana Anda bertekad untuk menghadapi dan menyelesaikan kesalahpahaman Anda
dengan orang lain. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bisa mau sharing, pernah nggak terjadi kesalahpahaman dan kira-kira bagaimana teman-teman untuk menyelesaikannya? Ibu Gembala, kalau ada kata-kata dan boleh ditutup langsung dalam doa. Jadi intinya kita harus jaga hati supaya tidak banyak kesalahpahaman. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Di dalam Amsal 3 ayat 21 dikatakan, hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Jadi segala sesuatu sebelum kita bertindak, sebelum apa, kita diberi pertimbangan. Mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan kita harus memiliki hati yang bijaksana supaya kita tidak emosi. Akhirnya kita bisa mengontrol hati kita selalu supaya kita jangan salah mengambil keputusan. Ya, itu yang perlu. Jadi baik kesalahpahaman apapun, makanya dikatakan diam itu lebih baik daripada berbicara, bertindak. Kalau pepatah dunia kan bilang diam itu emas, bicara itu perak. Kita ini milik Tuhan, jadi nggak usah sombong-sombong lah. Kebaktian mau cari Tuhan, mau cari siapa kan gitu. Jadi itulah firman Tuhan bilang, jagalah hatimu. Pertimbangan dan kebijaksanaan itu jangan menjauh dari kehidupan kita. Supaya tidak banyak kesalahpahaman. Tuhan memberkati, amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada lebih yang baik daripada kami, tapi semua karena kasih-Mu yang membenarkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami boleh terpelihara dan kami boleh dicukupkan oleh Tuhan, semua hanya anugerah Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan, ajari kami untuk selalu menjaga hati kami, merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga tidak sedikit pun kesempatan untuk kami menyombongkan diri. Nah, siapakah kami ini Tuhan? Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menyediakan apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami lihat, dan tidak pernah timbul dalam hati kami. Engkau menyediakan bagi kami. Bapa, terima kasih kami berikan kami kesehatan, juga menjelang KKR. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kami kekuatan agar kami dapat menjaga hati kami, supaya tidak ada kesalahpahaman di dalam kami melakukan apa yang Tuhan berikan pada kami untuk menjalankan semua pelayanan yang Tuhan berikan. Bapa, terima kasih. Kau baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Biar nama Tuhan saja yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati kami dengan berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang, dan berkat sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.